Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Mardiana dengan NIM 2110101048. Tampilnya saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu saya, Dodi Yarli, Magister Ekonomi Islam atau MEI. Dengan matkulnya Usul Fikih 2. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan majas. Saya akan menjelaskan majas terlebih dahulu. Majas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian majas penambahan atau ziyadah. Yang kedua, majas pengurangan. Yang ketiga, majas pemindahan. Dan yang keempat, majas peminjaman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan majas bagian pertama, yaitu majas penambahan atau majas ziyadah. Di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11 dapat kalimat laisa kamitslihi syai'un, yang mana artinya kamitslihi ini terdapat kalimat majas, yang mana kaf ini tidak mempunyai arti, sudah diwakilkan oleh kalimat mitsli. Begitu teman-teman. Terdapatlah huruf penambahan yang tidak mempunyai arti, itu disebut dengan majas penambahan. Kita masuk ke majas bagian kedua, yaitu majas pengurangan. Di Quran surah Yusuf ayat 82 berbunyi was'alil qaryatil lati kunna fiha, yang artinya dan tanyalah kampung yang pernah kami singgahi. Di sini ada majas pengurangan dalam kata kampung. Seharusnya kita kan kalau bertanya pergi ke kampung-kampung itu, masa ditanya sama kampung, nggak bisa kan? Maka di sini seharusnya ada kata-kata ahli kampung atau orang kampung gitu. Di sini terdapatnya majas pengurangan. Kita lanjut ke pembahasan majas yang ketiga, yaitu majas pemindahan. Yang mana di sini memindahkan dari bentuk satu ke bentuk lainnya, tapi masih berterkaitan. Contoh kata al-ghaid yang di sini artinya untuk menunjukkan kotoran yang keluar dari manusia, yaitu hadas. Tapi sebenarnya dia itu memiliki arti tempat pembuangan hadas gitu. Itu kan masih terkaitan antara tempat dan hadasnya begitu. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan majas yang terakhir, yaitu majas peminjaman. Di Al-Kahfi ayat 77, sepenggal ayat mau terakhir ada berbunyi jidara yuridu ayyam faddo, yang berarti dinding ingin roboh. Di sini ada kata peminjaman yuridu, yang dimana biasanya ingin kita yang menggunakannya manusia, tapi di sini dipinjam oleh jidaroy atau dinding, yaitu kata benda. Maka di sini terdapatlah kata majas peminjaman. Oh iya teman-teman, aku lupa nih bilang apa artinya majas. Baiklah, aku akan bilang nih menurut bahasa dan menurut istilah apa itu majas. Oke, menurut bahasa, majas ialah melampaui batas. Sedangkan yang menurut istilah, lafaz yang digunakan menjelaskan makna pada selain makna yang tersirat dan mempunyai maksud dan terkaitan pada hal yang tertentu. Begitu teman-teman. Apa itu hakikat? Hakikat menurut bahasa, yaitu bahasa Arab, yang artinya hakun, kenyataan asli. Terus secara istilah, hakikat itu lafaz yang menunjukkan sesuatu maknanya itu sendiri. Contohnya tuh kayak kursi. Kursi kan itu maknanya kan hakikatnya kan tempat duduk. Walaupun bisa diartikan kursi itu sebagai tempat kekuasaan. Terus hakikat itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, hakikat logawiyah, hakikat syariah, urfiyah usah, sama hakikat ammah. Tetap sebenarnya kan itu kan PPT 3, tapi sebenarnya hakikat uruf itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, hakikat lugawiyah. Hakikat lugawiyah adalah lafaz yang digunakan untuk makna menurut bahasa. Contohnya tuh sholat.
yang arti logonya itu adalah doa. Yang kedua, hakikat syariah. Lafaz yang digunakan pada makna menurut syariat atau makna yang diinginkan oleh syar'i. Contohnya sholat. Kalau sholat secara logoy tadi kan doa. Tapi kalau syariat syariah ini, sholat tuh gak bisa diartikan sebagai berdoa. Tapi diartikan secara syariat, yaitu kegiatan ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita lanjut ke hakikat urfiyah. Tadi kan kita bilang urfiyah itu ada dua. Yang pertama urfiyah khoso dan urfiyah ammah. Urfiyah khoso itu lafaz yang digunakan untuk arti tertentu. Kalau urfiyah ammah itu diartikan untuk makna dalam kebiasaan umum. Kalau khoso itu tertentu, kalau ammah itu umum. Kalau khosoh, contohnya itu lafaz ijma. Ijma itu digunakan dipopuler di kalangan ilmu fikih atau ahli fikih. Seperti juga al-qaun gitu. Itu istilah dari ilmu tauhid. Nah, kalau urfiyah ammah itu yang umum, contohnya itu lafaz dabbah. Dabbah ini mempunyai arti yang aslinya yang mempunyai arti binatang-binatang melata. Tapi di kebiasaan umum orang-orang sana, orang-orang Arab bilangnya itu binatang berkaki 4. Dan kita juga bilang itu kan kayak kambing, sapi, unta begitu. Itulah pengertian dari hakikat. Kita lanjut ke pembahasan sorry dan kinayah. Sorry adalah lafaz yang artinya sudah sangat jelas. Jadi nggak usah dari penjelasan lain. Sorry ini adalah yang sangat jelas. Tapi kalau kinayah, lafaz yang disebutkan itu masih butuh penjelasan. Jadi kita harus menelusuri apa maksud dari kata tersebut dan kita harus tahu apa makna dari kata tersebut. Contohnya, engkau aku ceraikan gitu kan kalau sorry. Jelaskan kata-kata itu. Dan itu berlaku saat kita ucapkan. Walaupun dia nggak ada niat untuk menceraikan, itu terceraikan karena itu kau saya ceraikan gitu kan. Kalau kinayah, pulanglah engkau ke rumah ibumu. Tapi itu dalam katanya belum jelas gitu. Kita tuh harus digali dulu. Maksudnya itu untuk apa, kita harus apakah dalam hatinya itu terniat mau menceraikan atau lagi marah aja gitu. Dari sorry dan kinayah adalah kalau sorry itu biar dikatakan itu hukum langsung jatuh. Tapi kalau kinayah kebalikannya, tidak jatuh, maka bisa cari dulu gitu. Terima kasih. Sampai sudah kita di akhir ujung cerita. Saya Putri Mariana, mohon pamit undur diri. Itulah penjelasan saya tentang hakikat dan majas. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.